Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, sifat-sifatnya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat, terus juga menentukan persamaan fungsi kuadratnya, dan juga cara penyelesaian dalam masalah kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstualnya. Oke, fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi ax kuadrat plus bx plus c, yang dimana a, b, dan c-nya ini adalah bilangan real dan a-nya tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang fx ini bisa kita ganti dengan y. Jadi dimana kalau nanti x-nya disubstitusikan akan mendapatkan nilai y-nya. Tuh. Ax ini adalah variabel bebas dan y-nya ini disebut variabel terikat. Nilai y tergantung kepada nilai x dan nilai-nilai x berada pada domain yang telah ditetapkan nanti pada soal. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat sendiri akan berbentuk parabola simetris. Jadi nanti bisa bentuknya untuk grafik fungsi kuadrat bisa terbuka ke atas seperti ini atau terbuka ke bawah seperti ini. Yang dimana nanti akan ada titik balik dan juga titik puncaknya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama berdasarkan nilai A. Jika A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Dan dia akan memiliki nilai minimum dan juga ada titik baliknya. Tuh, titik balik minimum. Kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mempunyai nilai ekstrim maksimum dan dinotasikan yaitu titik balik maksimum atau biasanya disebut titik puncaknya. Nah, untuk berdasarkan nilai diskriminannya, diskriminan itu kan didapat nilai diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac, di mana b-nya adalah di sini dekat variabel x, untuk a-nya dekat variabel x kuadrat, dan c-nya adalah berupa konstanta. Jadi kalau dilihat dari diskriminan, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu x di 2 titik. Tuh, jadi akan ada 2 titik potong. Jika diskriminannya sama dengan 0, dia akan menyinggung sebuah titik, sumbu x di sebuah titik, dan kalau d-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Jadi mungkin bisa dilihat seperti gambar di sini. Jadi kalau A-nya lebih besar 0, dia akan terbuka ke atas semua. A-nya kurang dari 0 terbuka ke bawah. Nah, untuk dari D-nya lebih besar dari 0, dia akan mempunyai 2 titik potong. Ya, di sini dan di sini. Ini juga sama. Kalau titik ini hanya untuk titik lalui atau titik bantunya. Itu. Untuk D sama dengan 0 akan menyinggung garis X di satu titik. Ini titiknya di sini. Titik singgung ya. Nah, untuk D-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung dan juga tidak memotong. Tuh, jadi kayak ngawang-ngawang ya, ngambang itu. Oke, sekarang cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Yang pertama adalah langkah pertama, menentukan dulu titik potongnya terhadap dengan sumbu X, yaitu dengan cara mengganti Y-nya atau Fx-nya dengan 0. Jadi nanti persamaannya akan seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y-nya. Nah, kalau dengan sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti nanti x-nya yang di sini disubstitusikan untuk kepersamaan kuadrat. Lalu yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncaknya. Rumus sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a, sedangkan untuk titik puncaknya atau titik baliknya min b per 2a, min d per 4a. Jadi ada nilai diskriminannya juga di sini dicari. Dan terakhir adalah menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Nggak pakai titik bantu juga nggak apa-apa. Mungkin titik bantu ini untuk memudahkan kalian dalam menggambar. Jadi gambarnya itu mulus gitu. Dengan cara mengambil nilai sembarang x, yang penting dia bilangan real, lalu disubstitusikan ke persamaan kuadratnya. Oke, contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Jadi kalau di sini kita tahu ya, a itu tadi yang dekat x kuadrat, berarti di sini nih ada angka 1, berarti a-nya 1.
B-nya min 4 yang dekat X, variabel X. Lalu C-nya berupa konstanta min 5. Kalau dilihat dari sini, karena A-nya lebih besar dari 0, yaitu 1 kan lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Dan nanti grafiknya akan gambarnya seperti ini. Nah, itu. Lalu tadi langkah pertama adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya diganti sama dengan 0, akan seperti ini. Nah, akan menjadi fungsi kuadrat sempurna ya, X kuadrat min 4X min 5. Kita faktorkan, didapat X yang min 1 dan X-nya 5. Maka titik potongnya ada di min 1,0 dan 5,0. Nanti titik potong di sininya min 1,0 sama 5,0. Lalu langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y, berarti diganti X-nya sama dengan 0. Sekarang gantian X-nya yang 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Hasilnya Y-nya min 5. Maka titik potong dengan sumbunya Y min 5. 0, min 5. Nanti ada gambarnya. Nah, sekarang menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik ya. Tadi sumbu simetri min B per 2A. Maka dapat nanti X-nya sama dengan 2. Lalu Y-nya min D per 4A. D-nya tadi kan B kuadrat min 4AC. Ya, B kuadrat min 4AC. Min D-nya sini jangan dilupakan. Nanti akan didapat min 9. Maka titik baliknya 2, min 9. Sumbu simetrinya 2. Tuh. Lalu yang keempat, menentukan beberapa titik bantu. Di sini misalkan saya nambah lagi X sama dengan 1. Maka nanti akan didapat Y-nya min 8. Jadi 1, min 8. Nah, dari keempat langkah tersebut kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini tadi yang langkah pertama, titik potong dengan sumbu X nih, min 1,0 dan juga 5,0. Lalu langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y yang ini, 0, min 5. Yang ketiga, tadi sumbu simetrinya X sama dengan 2, ini sumbu simetri, ya kan? Lalu titik baliknya di sini 2, min 9 tadi. Tuh, nah tadi yang bantuan saya 1, min 8, titik bantunya ini. Ini titik bantu. Jadi hanya membantu saja. Kalau kamu tidak mau menggunakan titik bantu nggak apa-apa. Jadi dari sini gambar langsung ke titik 2,9 dan langsung ke titik 5,0. Jadi gambarnya di sini harus mulus nih pas di 2,9-nya, tidak boleh lancip. Nah, yang nomor 2, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Ini kita ganti fx-nya jadi y biar gampang. Berarti a-nya min 1 kan ada di sini min x, b-nya 2, c-nya 8. Nah, karena a-nya tadi min 1, berarti dia kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Akan menghadap ke bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu langkah pertama, titik potong grafik dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita ganti Y-nya 0 dulu. Kita faktorkan, akan didapat X-nya 4 dan juga min 2. Maka titik potongnya ada 4,0 dan min 2,0. Lalu yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita ganti X-nya sama dengan X-nya dengan 0, maka akan didapat Y sama dengan 8. Jadi titik potongnya 0,8. Nah, sumbu simetrinya tadi juga sama, kita cari sumbu simetri dan titik puncaknya. X-nya sama dengan min B per 2A, berarti akan didapat 1. Y-nya min D per 4A, 9. Jadi sumbu simetrinya yang X sama dengan 1, titik puncaknya 1,9. Nah, di sini nih 1,9 ini titik puncak. Tadi titik potong dengan sumbu X-nya yang ini ya, min 2,0, ini titik potong sumbu X. Langkah pertama tadi min 2,0, yang di sini juga tadi 4,0. Terus titik potong dengan sumbu Y yang ini 0,8. Nah, ini sumbu simetrinya yang ini nih, X sama dengan 1, ini sumbu simetri. Dan yang ini adalah titik puncaknya, yaitu 1,9. Titik puncak ini 1,9.
Dan titik bantunya saya pakai X-nya sama dengan 2 dan X-nya min 1 biar gampang gambarnya. Tapi kalau kamu tidak mau menggunakan tidak apa-apa. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu menentukan persamaan fungsi kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, kalau diketahui 3 titik. Yang kedua, kalau diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X-nya. Dan 1 titik lainnya. Rumusnya akan seperti ini. A, X min X1 dikali X min X2. Yang ketiga, jika diketahui titik puncaknya dan 1 titik lainnya. Bedanya itu berarti A, X min XP kuadrat plus YP. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pertama, untuk yang menentukan persamaan fungsi kuadrat jika melalui 3 titik ya. Yang tadi yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 1, min 4, 0, min 3, 4,5. Jadi ini bukan, salah satunya bukan titik puncak ya, salah satunya juga bukan yang dengan sumbu X gitu. Sembarang aja nih 3 titik ini, tergantung soalnya. Kan rumus dasarnya ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita ganti masing-masing. Fx itu sama aja y. Fx itu boleh kita ganti y. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita satu-satu. Yang pertama 1 min 4 dulu. Berarti x-nya 1, y-nya min 4. Akan didapat persamaan a plus b plus c sama dengan min 4. Lalu untuk 0, min 3 berarti x-nya 0, y-nya min 3. Kita substitusikan ke rumusnya, ke persamaan kuadratnya, akan didapat c-nya 3. Tuh. Nah, 4,5 untuk yang 4,5 akan didapat persamaan 16a plus 4b plus c sama dengan 5. Tadi kan yang rumus pertama a plus b plus c sama dengan min 4. Dapat c-nya tadi min 3. Kita langsung aja substitusi, akan dapat lagi nih rumus a plus b min 1. Lalu tadi juga nih yang ini 16a plus 4b plus c sama dengan 5. Kita ganti lagi c-nya min 3, kan tadi sudah dapat c-nya. Akan didapat lagi rumus 16a plus 4b sama dengan 8. Maka yang kedua rumus ini yang masih ada ab-nya, kita eliminasi. Samakan dulu mana yang mau dihilangkan. Di sini saya ngambilnya yang b yang saya mau hilangkan, berarti yang persamaan pertama ini, yang keempat lah ini ya, saya kalikan 4 semua. Maka dikurang 4a kurang 16a min 12a. 4b kurang 4b, habis. Min 4 kurang 8 min 12a. Maka a-nya sama dengan 1. Nah, untuk b-nya bebas mau pakai yang atas ini atau mau yang bawah. Kalau saya pakai yang atas saja yang gampang. A plus b sama dengan min 1. A-nya 1, maka B-nya min 2. Jadi fungsi kuadratnya tadi kan rumusnya fx sama dengan ax kuadrat min plus bx plus c. A-nya kita ganti 1 berarti jadi x kuadrat. Lalu B-nya kita ganti di sini min 2. Berarti min 2x. Nah, C-nya tadi kan sudah didapat yang pertama min 3. Contoh lagi masih yang melalui 3 titik. Ada 0,5, 1,10 dan 2,19. Caranya pun sama. 0,5 ternyata langsung didapat C-nya 5. Lalu yang 1,10 di sini langsung C-nya saya ganti 5 ya, karena sudah langsung ketahuan di sini. Berarti akan didapat A plus B sama dengan 5. Untuk yang 2,19 langsung saya juga ganti C-nya dengan 5. X-nya ini kita ganti dengan 2. Akan didapat 2A plus B sama dengan 7. Nah, persamaan 1 dan 2 ini yang kedua, persamaan kedua, kita eliminasi. Nah, A plus B sama dengan 5, 2A plus B sama dengan 7. Maaf, ini garisnya seharusnya di bawah ya. Dikurang, ya kan? A kurang 2A min A, B kurang B, habis. 5 kurang 7 min 2. Maka A-nya jadinya 2. Nah, untuk mencari B-nya bebas mau pakai yang A plus B atau yang 2A plus B. Saya pakainya yang A plus B. Maka berarti 2 plus B sama dengan 5. B-nya
3. Jadi persamaan parabolanya atau fungsi kuadratnya adalah 2x kuadrat plus 3x plus 5. Dan sekarang yang kedua, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu x dan satu titik lainnya. Nah, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik A 1,0 dan B-nya min 3,0 dan juga memotong sumbu y, ini titik lainnya ya, di titik 0,3. Ini kan rumusnya, kita dahulukan substitusikan yang 1,0 dengan min 3,0. Berarti yang di sini x1, y1, x2, y2. Kita pakainya hanya x1 dengan x2. Berarti langsung digantikan. Kenapa yang ini plus 3? Karena kan di sini ada min 3, rumusnya pun ada min. Jadi min ketemu min jadi plus. Nah, gimana cara untuk mendapatkan A-nya? Dengan bantuan titik yang Y-nya ini 0,3-nya. Nah, substitusikan ke persamaannya tadi A, X-nya diganti, kan tadi rumusnya yang sudah didapat yang bawah ya, Fx sama dengan A, X min 1, X plus 3, yang tadi barusan. Berarti ini kita ganti X, ini Y. Y-nya kita ganti 3, di sini Y atau Fx sama ya, X-nya diganti 0. Akan didapat 0 kurang 1 kan min 1, 0 tambah 3, 3. Berarti A kali min 1 kali 3. Maka min 3A. A-nya dapat min 1. Ini kita substitusikan lagi ke rumus yang awal. Jadi jangan pakai yang 0 min 1 ini, tapi pakai yang awal di kedua nih. Yang A, X min 1, X plus 3-nya. Itu A-nya min 1, ini tetap seperti ini. Kita kalikan, maka akan nanti didapat fungsi kuadratnya min X kuadrat min 2X plus 3. Yang nomor 2 juga sama. Titik potong dengan sumbu X-nya 1,0 dan 4,0 serta melalui satu titik yaitu 5,8. Rangkanya akan sama. Di 1,0 ditaruh di sini dulu ya. Dan 5,8 juga tinggal disubstitusikan, nanti dapat A-nya 2. Maka tinggal dimasukkan lagi ke persamaan kuadrat awal. Dapat persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 10x plus 8. Yang ketiga, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak grafiknya dan satu titik lainnya. Rumusnya yang ini. Titik puncaknya min 1,9, berarti yang min 1 itu adalah XP, 9 itu YP. Yang ini X biasa, ini Y biasa. Kita pakai yang substitusikan yang puncaknya dulu. Berarti min 1 ketemu min jadi plus 1 plus 9. Nah, untuk mencari nilai A-nya kita substitusikan yang 3 min 7-nya ini. Nah, seperti ini. Min 7, X-nya ini ganti 3. Akan didapat A-nya min 1. Baru kita ke awal lagi, ke rumus yang awal. Akan didapat nanti persamaannya adalah min X kuadrat min 2X plus 8. Yang nomor 2 pun sama ya langkahnya. Nah, ini persamaannya menjadi 5/4x min 5x plus 3. Jadi A-nya memang pecahan, tidak apa-apa. Jadi nggak selamanya berbentuk bilangan bulat. Sekarang penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, di halaman sebuah rumah akan dibuat taman dengan luas 36 meter persegi. Jadi tamannya kalau dilihat dari gambar sini ya, luas tamannya ini akan 36. Ini 36 meter persegi. Di sekeliling taman ini harus disediakan jalan yang lebarnya sama. Kalau di sini kita misalkan dengan X ya, lebarnya jadi ke sini X, sini pun juga akan X gitu. Jadi ke sininya X, ke sini pun juga akan X. Jika luas tanah yang tersedia adalah 10 kali 5, berarti di sininya 10 nih sebenarnya, dari sini ke sini.
Dari sini ke sini itu 10, lebarnya juga ini adalah 5. Makanya di sini 10 min 2x karena ada x 1 jalan sebelah kiri sama jalan sebelah kanan. Jadi min 2x, jalan 5 pun sama, jalan atas sama jalan bawah ini. Itu, jadi 5 min 2x. Ditanyakan berapakah lebar jalan di taman tersebut ya. Yang ditanyakan adalah nilai x-nya. Nah, di sini panjang tamannya tadi kan berarti jadi 10, min 2x, lebarnya 5 min 2x. Yang namanya luas itu kan panjang kali lebar. Jadi panjangnya 10, min 2x dikali 5 min 2x tadi disediakan maunya 36 meter. Akan didapat setengah dan juga 7. Di sini tidak mungkin nilai 7. Kenapa? Kalau di x kita ganti 7, berarti kan 2 kali 7 14. 10 kurang 14 min 4. Nggak mungkin panjang itu minus, lebar pun juga tidak mungkin. Makanya 7 ini tidak memenuhi. Jadi lebar jalan di sekeliling taman adalah setengah meter. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.